Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi jalan-jalan di Kota Kuningan nih teman cerita. Kita bakalan ceritain jalan-jalan kita 3 hari kemana aja selama di Kota Kuningan, dimulai dari kita nginep di mana. Hari ini kita nginep di Hotel Santika Premier Linggarjati nih teman cerita. Kita berangkat di hari Jumat subuh dari Tangerang Selatan sampai di Kota Kuningan itu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Sebelumnya kita sempat istirahat di rest area. Kebetulan karena ini hari Jumat, ini kita datang atau sampai di hotel sebelum jamnya check-in nih teman cerita. Kita sampai sekitar jam 12 kurang dan kita mau cari tempat untuk sholat Jumat dulu. Sekalian nungguin sholat Jumat, ini kita udah masuk ke area hotelnya. Jadi kita mau coba minta check-in duluan. Kita hari ini jalan-jalan bareng dengan 4 keluarga nih teman cerita. Sebagian keluarga akan turun di lobi dan bantuin untuk check-in duluan. Sementara aku mau cari parkiran dulu nih teman cerita. Jadi kita nggak diturunin di lobi sama papa. Untuk penampakan area parkirnya teman cerita bisa lihat sendiri, ini luas banget. Jadi itu tadi area hotelnya, ini penampakan area parkirnya. Insya Allah kalaupun hotelnya lagi full book, area parkirnya tetap aman nih teman cerita karena luas banget. Tapi mereka nggak punya area basement dan itu adalah penampakan masjidnya. Jadi Jumatannya di situ. Sementara sebelum Jumatan, ini papa bantuin aku turunin barang dulu dan jalan sampai ke area lobby. Hari ini itu kita mau minta early check-in, semoga bisa karena sebenarnya check-in itu waktunya jam 2 siang nih teman cerita. Tapi karena kita datang udah dengan bawa barang, jadi sebelum kita jalan-jalan ke tempat wisata, kita mau coba taruh barang kita dulu di hotel nih teman cerita. Ini penampakan area lobbynya cukup besar. Udah gitu dia bukan konsep yang di dalam pintu atau maksudnya dalam ruangan ber-AC. Jadi ini lobbynya di persis kita turun langsung ke area lobby. Ini dia penampakan lobbynya, banyak kursi tempat duduknya dan ini adalah tempat kita check-in. Kebetulan kita udah check-in tapi baru bisa dapat 1 kamar dari 4 kamar yang udah kita booking. Sementara nungguin para bapak dan Gaza yang lagi Jumatan nih teman cerita, kita mau masuk dulu ke dalam 1 kamar dan naruh barang kita. Ini dia penampakan perjalanan kita menuju ke kamar. Kebetulan kamar kita dapat di lantai yang sama dengan area lobby, jadi kita nggak perlu lagi naik lift, cuma tinggal jalan aja. Ini disebutnya tuh kita ada di lantai 2 nih teman cerita. Dari area lobby tadi itu kita tinggal belok kiri, lurus terus jalan. Nah ini kita sempat bingung awalnya nyari karena di sebelah sana juga ada akses tangga, tapi ternyata kita tuh nggak ke tangga. Nah itu ke area swimming pool. Nanti aku bakalan tunjukin. Sebelumnya ini kita jalan dulu menuju ke area kamar kita. Sebelum lihat kamarnya ini aku spill dulu, aku nginep di sini 3 hari 2 malam. Harga per malamnya itu 850 ribuan. Aku booking lewat websitenya Santika langsung. Untuk tipe kamarnya Deluxe Room Hollywood with breakfast nih teman cerita. Karena kita nginep di sini 4 keluarga, jadi kita minta untuk kamarnya depan-depanan, 2 kamar depan-depanan kayak gini nih teman cerita. Jadi kita di sebelah kiri sini nih harusnya. Nah ini baru dapat kamar yang di sebelah kanan. Kenapa baru 1? Karena infonya masih dibersihin, jadi kita belum bisa masuk, kamarnya belum ready. Ini sekarang kita mau lihat dulu nih sama semuanya teman cerita. Kamarnya penampakannya kayak apa ya? Wow, ternyata penampakan dalamnya luas juga ya teman cerita. Untuk review detail kamarnya aku bakal tunjukin nanti. Ini aku mau kasih tahu di kamar yang ini pemandangannya itu ke arah yang hijau-hijau nih teman cerita. Pemandangannya area belakang dari hotel ada terlihat sawah-sawah. Dan yang lebih kelihatan sebenarnya adalah toren air nih teman cerita. Tapi tenang, nanti bakal ada penampakan lain di kamar aku dengan pemandangan area kolam renang. Jadi ini aku kasih lihat bedanya selain kamar aku. Untuk kamar yang ini pemandangannya lihat yang hijau-hijau. Ini aku kasih lihat dari area lobby pemandangan kamar-kamar yang penampakannya ke arah kolam renang nih teman cerita. Nah ini aku dapat kamar di 2202. Ini aku masuk kamar setelah malam hari. Kita habis jalan-jalan ke tempat wisata. Waktu datang ini gelap gulita karena kita harus masukin dulu kartunya ke dalam tempatnya nih teman cerita. Baru deh bisa nyala. Ini dia penampakan kamar kita nih teman cerita. Ini dia penampakan kamar kalau di malam hari. Aku bakalan detailin soal kamarnya, tapi tunggu dulu. Sebelum itu aku mau pindahin koper-koper barang kita yang tadinya ada di kamar depan kita nih.
Aku mau pindahin ke kamar kita dulu. Jadi ini kamarnya enak banget, depan-depanan kayak gini nih teman cerita, kalau kalian berlibur bareng-bareng sama teman atau sama keluarga. Nah, dimulai dari pintu masuk ini itu kelihatan penampakan kamar mandi di sebelah kiri dan juga wastafel yang estetik ini yang tadi aku ceritain. Di baliknya ada kasur, ada ruang duduk meja dan kursi. Ini anak-anak udah mulai masuk nih teman cerita. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sebelah kanan kita ini ada televisi dan kita mau kasih lihat kayak apa sih penampakan area pemandangan dari kamar kita nih teman cerita. Masya Allah, cantik banget penampakan kolam renangnya di malam hari. Nanti besok kita lihat penampakan kolam renang di pagi hari ya teman cerita. Yuk sekarang kita mulai dari area depan pintu masuk dulu. Come on Gaza mau tunjukin sama teman cerita di rumah penampakan area kamar mandinya nih teman cerita. Nah, untuk area kamar mandinya mereka punya dua pintu. Jadi area kamar mandi dengan area toilet ya itu terpisah nih teman cerita. Untuk area mandinya ini terdapat dua shower yang di atas tuh di dinding sama area shower yang bisa dicopot pasang. Terus mereka juga punya keran di sebelah sini nih, dan ini tuh bisa buat kita kalau kita mau wudhu, ini mempermudah banget sih, jadi nggak nyiprat kemana-mana. Nah, untuk sabun dan shampoo ini ada dari Sensasia nih teman cerita, mereknya ya. Jadi mereka pakai merek Sensasia untuk shampoo dan sabunnya. Mereka juga nyediain untuk tempat sabun shampoo yang kita bawa sendiri. Penampakan sebelah kiri ini ada area toiletnya, ada gantungannya. Terus apalagi ya, kalau toilet ya udah gini aja. Mereka nyediain tempat sampah dan juga tisu nih teman cerita. Di sebelah kiri ini ada penampakan untuk simpen barang-barang. Ada gantungan baju, ada safe deposit box. Terus ada sendal-sendal nih teman cerita. Untuk sendal sebenarnya dapatnya cuma dua, itu yang satu itu bekas dari tempat wisata nih teman cerita. Yuk sekarang kita pindah ke area wastafel. Di area wastafel mereka nyediain dua air mineral. Terus untuk amenitiesnya ini ada shower cap, ada hair dryer, ada sikat gigi kayak biasa. Mereka juga nyediain handuk kecil. Mereka juga kasih dua handuk besar di bawah situ. Cuma minusnya nggak ada sabun cuci tangan aja. Area kamarnya luas ya teman cerita. Dan ini ada bangku plus sofa. Jadi masih bisa dipakai untuk tiduran juga. Terus untuk AC ini mereka nyediainnya AC split bukan AC sentral, jadi bisa kita besarin, bisa kita kecilin sendiri. Terus untuk televisi di sini udah Smart TV, udah bisa nonton Netflix, YouTube. Cuma ya loginnya pakai data kita sendiri ya teman cerita. Untuk TV-nya di sini kan sebenarnya udah ada Disney Hotstar, Netflix, YouTube, tapi kalian ya itu tadi mesti login dulu pakai ID kalian sendiri. Mereka juga di sini nyediain tempat sampah tuh di ujung situ. Terus ada dua botol air mineral lagi sama tetehan dan kopi-kopian kayak biasa. Mereka nyediain 2 sendok. Terus ada apa ini namanya, gelas dan juga teko air panas. Nah, ini ada cool bar, mini cool bar kayak biasa ya, dinginnya dingin biasa aja ya teman cerita, bukan yang dingin banget gitu loh. Seperti biasa aku akan hitung ada berapa banyak colokan di sini. Itu di dekat kursi ada 1, terus di dekat TV, tapi itu colokan TV sih, nggak bisa diganggu gugat. Ini ada 1 lagi jadi 2. Ini kalau kalian nggak pakai buat air panas, jadi bisa kalian pakai ya teman cerita. Terus di samping sini nih ada telepon. Terus ada colokan lagi, jadi total ada 3 colokan. Terus mereka juga nyediain apa ya ini, kertas aja mungkin ya buat nulis notes atau apapun lah ya teman cerita. Nah, ada lagi di samping kasur ini 1, jadi total ada 4. Dan ini di atasnya ada cetekan lampu. Jadi ini lampu buat kalau kalian mau tidur, mau nyalain atau mau nambah terang atau ngeredupin lampu ya. Jadi agak effort lumayan ya, karena di samping kasur nih teman cerita. Total tadi ada 4. Terus ini di samping area wastafel ada lagi 1. Sebenarnya ini buat hair dryer, jadi totalnya ada 5 ya. Lumayan banget, ada banyak colokan buat kalian ngecharge. Ini penampakan pagi-pagi atau siang-siang, jadi terang benderang. Hotelnya cukup banget akan cahaya. Kenapa aku bilang cukup banget akan cahaya? Karena jendelanya sebesar ini nih teman cerita. Kalau tadi kita sempat datang pas check-in suasana malam, ini adalah suasana pagi atau siang. Dan penampakan dari kamar kita
cantik banget deh teman cerita. Oh iya, aku belum kasih tahu ya kalau area balkon ini itu bisa dibuka, jadi kita bisa keluar walaupun gak ada bangku, tapi ini bisa berdiri aja di sepanjang ini. Dan kalau kalian beruntung pas nggak ada kabut bisa lihat gunung di sebelah kanan situ tuh teman cerita. Sekarang kita lagi jalan menuju restoran dan kita lewatin area lobby tempat kita check in kemarin, karena posisi restorannya itu pintu masuknya nih lewat sini nih teman cerita. Dari area lobby tadi itu di sebelah kiri ya kalau dari kita ngadep ke arah restorannya. Untuk restorannya sendiri ini sampai dengan jam 10 ya breakfastnya teman cerita. Oh ya, untuk usianya Gaza itu ada tambahan breakfast sebesar 100.000 ya teman cerita. Untuk kita nih dewasa kita udah dapet 2 dan untuk Gaza masih free nih teman cerita. Waktu datang kita cuma tinggal sebutin aja kita dari kamar berapa ke mbak-mbak yang ada di depan sini nih teman cerita, dan kita langsung dipersilahkan untuk masuk. Area breakfastnya luas banget, ini kita lagi ada di area paling bawah karena ini tuh kayak undakan gitu. Nanti aku kasih tahu, sebelumnya aku mau kasih lihat pemandangan ke arah gunung dari tempat breakfastnya nih teman cerita. Masya Allah cantik banget, gunungnya terlihat jelas lagi nggak ketutupan kabut, jadi pemandangannya cantik banget deh teman cerita. Kapan lagi kan breakfast dengan pemandangan gunung nih teman cerita. Kita mau kasih lihat ada menu apa aja, dan inilah penampakan tangga tadi yang aku bilang kita ada di paling bawah. Jadi ini ada undakan-undakan di tengah-tengah sini. Terus untuk area makanannya kita naik lagi ke paling atas nih teman cerita. Kita mulai dari sisi sebelah kanan. Ini ada apa ya, aneka pastry kayak makanan roti-rotian, terus apalagi donat, ada pizza juga sebenarnya teman cerita, cuma nggak record di sebelah kanan sana. Berbagai macam jenis roti, terus kita juga bisa bakar roti ya teman cerita. Ada roti gandum, ada roti biasa, dan ini ada berbagai jenis selai. Selanjutnya ada berbagai macam jenis minuman, mulai dari berbagai macam jenis kopi, jamu-jamuan, beras kencur, kunyit asam, jahe, apalagi ya, pokoknya berbagai macam jenis jamu. Dan juga berbagai macam minuman bandrek, bajigur tradisional yang ada di sini nih teman cerita. Di sebelahnya ini ada penampakan 2 kaleng kerupuk, dan apa ya? Ternyata ini adalah lontong sayur. Untuk lontong sayurnya isinya sayur sama lontong. Iya, namanya lontong sayur ya teman cerita. Lanjut lagi, ini ada berbagai macam sambel-sambelan, ada acar, sambal kecap gitu ya teman cerita. Untuk makanannya ini aku suka banget karena jenisnya ada banyak macamnya. Untuk lauknya terdapat ayam rendang, ada ikan goreng tepung, terus ada tumis-tumisan sayur-sayuran, ada bihun goreng kampung, dan juga ada nasi goreng tradisional. Ini adalah menu breakfast kita di hari Sabtu nih teman cerita. Untuk menu breakfast di hari Minggu itu berbeda lagi, lebih banyak macamnya. Jadi kalau kita nginep di sini berhari-hari nggak bosan karena menu breakfastnya ganti-ganti nih teman cerita. Ini ada makanan berat lagi, mulai dari gurame, terus ada opor telur, terus ada berbagai macam oseng-oseng atau tumis-tumisan nih teman cerita. Ini ada beberapa menu di sini tuh khas Sunda gitu nih teman cerita. Oh ya, buat yang biasa sarapan nasi nggak usah khawatir karena mereka nyediain nasi, baik nasi putih maupun nasi merah, terserah kalian mau pilih yang mana. Dan untuk minuman ini adanya di tengah, di belakang mbak-mbak yang pertama kali tadi kita masuk. Untuk minumannya ada air putih, ada infused water, berbagai macam jenis jus, dan berbagai rasa susu nih teman cerita. Buat pecinta bubur yang biasa sarapan bubur, ini ada bubur juga dengan berbagai macam topping. Di sini buburnya itu bubur yang pakai kuah kuning nih teman cerita. Kalian harus coba, kata Gaza ini buburnya enak loh teman cerita. Di sebelah bubur ini terdapat soto ayam. Soto ayamnya soto ayam kuah kuning gitu nih teman cerita. Disediain kerupuk juga nih kuah kuning ini. Ini rasanya enak nih karena aku udah cobain nih teman cerita. Untuk topping soto ayamnya itu ada ayam pastinya, terus ada kol, ada bihun, ada toge, ada berbagai macam topping lainnya. Nah ini tadi yang aku bilang kita duduk di bawah situ, ini tuh luas banget tempat duduknya. Udah gitu ada yang nyanyi atau
mainin musik, alat musik tradisional Sunda gitu nih teman cerita. Nah kita mau lanjut lagi, ini ada noodle corner. Jadi mereka itu bisa order Indomie goreng ataupun Indomie kuah dengan berbagai macam jenis topping yang ada di sini nih teman cerita. Di sebelahnya terdapat baked bean, ada spinach creamy, ada kentang, ada pasta, dan bisa order berbagai macam jenis telur di area noodle corner ini ya teman cerita. Nah kita lanjut, ada berbagai macam jenis jelly dengan berbagai rasa. Terus ada buah potong, ada salad juga. Jadi ini jellynya tuh udah dipotong-potong tinggal makan. Mau dicampur mayones juga oke banget nih teman cerita. Ada juga buah melon, buah pepaya, buah semangka, dan berbagai macam jenis salad yang bisa kalian pilih. Ada berbagai macam jenis manisan itu ya, kelihatan ya teman cerita, banyak macamnya ya. Buat yang nyari manis-manis, di sini ada ketan srikaya, sarang semut, pokoknya jajanan pasar lah temanya ya teman cerita. Dan variasi jajanan pasarnya juga banyak nih teman cerita. Ada wingko, ada bandros, ada cantik manis, dan ada jagung rebus nih teman cerita. Ini rebusan sebenarnya ada pisang sama jagung aja teman cerita. Terus di etalasenya ini terdapat berbagai macam jenis dessert yang manis-manis dan rasanya juga enak loh teman cerita. Kalau kalian mau tinggal pilih aja, tinggal minta sama mbaknya. Selain yang manis, di sini juga ada makanan cemilan yang asin ya teman cerita. Di sebelahnya lagi terdapat bubur kacang hijau, bubur ketan hitam. Nih aku kasih lihat penampakan kacang hijaunya. Ini enak, aku cobain dan rasanya tuh bukan yang encer gitu, tapi enak deh teman cerita. Nanti kalau kalian nginep di sini wajib coba ya. Di sebelahnya lagi ada kolak campur. Ini tapi aku nggak cobain, isinya tuh ada pisang, ada ubi. Menarik sih. Di area depan terdapat popcorn dan juga ice cream. Ini menarik perhatian nih Geza nih teman cerita. Cuman kalau popcorn dan ice cream ini itu berbayar. Harganya kalau nggak salah 25.000 per cup satu popcorn dan satu cup ice cream ya teman cerita. Dari belakang area tempat kita breakfast itu terdapat apa ya ini namanya, gedung di sebelah itu juga aku nggak tahu sih sebenarnya, kayak chapel gitu ya. Tapi ini tuh cantik banget, kalau foto sebenarnya belakangnya itu kelihatan gunung kalau nggak ketutup sama kabut atau awan nih teman cerita. Sekarang kita mau ke area kolam renangnya. Kita semua udah siap mau berenang nih teman cerita. Tadinya kita mau naik lift tapi nggak jadi. Jadi kita mau jalan kaki aja, mau kasih lihat sama teman cerita akses ke kolam renangnya nih teman cerita. Nah kalau mau ke kolam renang ini turun satu lantai ke bawah dari area lobby yang di sebelah sana tuh, yang itu tuh. Nah ini kita turun aja ke bawah, cuman hati-hati ini licin karena udah ada orang lalu lalang abis berenang mau balik ke kamar. Jadi hati-hati, sebenarnya lewat lift juga bisa ya teman cerita. Nanti munculnya di area lift di belakang kolam renang tadi. Nah ini kita udah sampai bawah. Ini nih di balik bata-bata ini tuh area bilasnya. Terus ini ada informasi PH dan CL kolam renang di hari ini nih teman cerita. Mereka punya kids zone. Kids zone-nya buka dari jam 8 sampai jam 5 untuk usia anak 2-4 tahun. Cuma sayangnya waktu kita datang nih teman cerita lagi dibenerin, jadi kita nggak bisa main di sini. Padahal lumayan banget ya kalau ini bisa dimainin sama anak-anak. Semoga buat teman cerita yang nginep di sini nanti ini udah baru dan udah bagus nih teman cerita. Sebelahnya si kids zone ini terdapat area gym nih teman cerita. Untuk area gymnya ini sebenarnya nggak begitu banyak peralatannya. Waktu aku masuk pun AC-nya mati, ini TV-nya baru dinyalain. Alat-alatnya ya ini aja seperti yang teman cerita lihat di sini ya. Di area kolam renangnya ini terdapat area trampolin yang bisa kalian mainin ya teman cerita. Udah gitu ada area prosotan sama yang buat naiknya kayak jaring-jaring tapi tuh ditutup. Mungkin kayaknya karena terlalu curam dan berbahaya jadi akhirnya nggak dibuka. Ini adalah area kolam renang anak-anaknya. 1, 2 sama ada atasnya lagi 3, tapi dia numpuk undakan gitu nih teman cerita. Nah di area kolam renang ini yang tadi aku bilang ada area bilasannya. Area bilasannya terbuka, jadi kalau kalian lihat tuh yang bata-bata ada kayak ban renangnya. Nah itu area bilasnya di situ ya teman cerita. Nah untuk kolam dewasanya ini 1,3 meter tingginya. Untuk airnya air dingin. Di bawahnya di 2 kolam bawahnya lagi itu airnya air panas ya teman cerita, air anget tapi cenderung ke lumayan agak panas.
Di sebelah kanannya terdapat bangku dan juga meja buat kita naruh anduk nungguin yang renang. Nah ini area belakangnya nih teman cerita, ada lagi bangunan yang kalau dari kolam renang tadi tuh sebelah sana punya kolam renang private nih teman cerita. Nanti aku bakalan tunjukin jalannya dari sebelah sana tuh ya. Nah dari area breakfast ini nih teman cerita, itu sebelah sana tuh villa. Jadi villanya misah sama area hotel. Sekarang kita mau jalan ke belakang ke gedung yang itu tuh. Nah lewat sini nih dari area breakfast. Jadi ini tuh nyambung-nyambung teman cerita, dari villa yang tadi terus area breakfast. Nah ini kita jalan karena aku penasaran mau lihat, katanya ada kamar yang bisa langsung akses ke kolam renang pribadi. Jadi kita penasaran, tapi harganya jujur aku nggak tahu. Dan ini adalah penampakannya. Di sebelah sana tuh itu adalah jalan yang tadi aku tunjuk dari area kolam renang yang bareng-bareng gitu nih teman cerita. Ini hotelnya enak banget sih kalau pagi-pagi dipakai buat jalan-jalan, tuh area kolam renang yang tadi itu. Sedangkan ini adalah area kolam renang yang bisa diakses dari pintu kamar langsung nih teman cerita. Untuk kolam renangnya juga ini ya, airnya anget ya teman cerita, jadi nggak usah khawatir, keluar pintu kamar bisa langsung berenang. Hotel Santika Premier Linggarjati ini jadi salah satu rekomendasi kita buat kalian teman cerita di rumah yang lagi jalan-jalan ke Kuningan dan bingung cari hotel mau nginep di mana. Bukan cuman hotelnya aja yang cantik dan juga estetik, tapi juga pemandangannya dan udaranya yang sejuk bikin kita betah berlama-lama di sini. Itu tadi review kita dari Hotel Santika. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Tungguin video kita selanjutnya, jalan-jalan kemana aja selama kita di Kuningan. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.